لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekeluhan dari lidahku, agar supaya mereka semua mengerti perkataanku. Itu adalah bagian doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika beliau berdakwah menghadapi Fir'aun. Ya, dan itu sebaiknya mungkin kita amalkan agar supaya kita senantiasa diberikan kelapangan, keberkahan ilmu yang nanti kita akan bahas. Baik, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allah izinkan hari ini saya berada di tengah-tengah abah, umah dari wali santri Rutab ya, yang saya yakin sepenuh keyakinan saya kepada Allah bahwasanya ini bukan satu kebetulan. Tentunya sudah tercatat apapun yang kita lakukan ya, termasuk dengan daun yang jatuh pun itu sudah ada takdirnya dari Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita yang nanti ini berjalan, Allah karuniakan keberkahan di mana sama-sama kita ketahui bahwasannya pada saat kita melangkahkan kaki mulai dari rumah dengan tujuan niat karena Allah menimba ilmu, dengan tujuan ilmu itu untuk bisa kita terapkan sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah sebagai orang tua. Kemudian kedua, kita yakin bahwasannya Allah ciptakan malaikat-malaikat yang memang tugasnya kalau ada majelis ilmu, malaikat itu ikut duduk, mendengarkan dan kemudian mengaminkan semua yang berada di majelis ilmu, doanya apa saja. Ya, saya bahagia hari ini. Ini adalah majelis ilmu orangnya berilmu. Karena majelis ilmu orang bodoh itu biasanya ramai, ngobrol sendiri. Tapi majelis ilmunya orang yang berilmu itu mendengarkan. Kenapa? Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika Rasulullah itu berada di majelis ilmu. Para sahabat itu akan duduk tenang mendengarkan Rasulullah sampai diibaratkan kalau ada burung yang hinggap di pundak para sahabat itu, dia bisa tenang tidak kepingin terbang, saking tenang mendengarkan dan kemudian apa? Menuliskan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi nanti apapun yang disampaikan, sesungguhnya ini keterbatasan ilmu saya hanya berusaha mengamalkan sebuah hadis Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan darimu walau sepotong ayat. Dan untuk menyampaikan itu tidak perlu harus duduk seperti saya, seperti Ustazah Latifah di sini. Ayah bunda, abah umah hari ini sudah mencatat. Di mana kemudian disampaikan? Di dalam rumah tangga kita nantinya. Enggak perlu harus jadi seorang dai, ya, harus jadi orang ulama. Kalau semua jadi dai, siapa yang mau jadi pedagang? Kalau semua jadi pedagang, siapa yang kemudian jadi pembeli? Ya, semua sudah diberikan profesi masing-masing. Hanya profesi yang tidak pernah berubah dan semuanya adalah profesi pendidik. Kita
Ketika menikah, kita akan menjadi profesi sebagai pendidik. Di mana? Di rumah tangga. Ayah mendidik istrinya wajib, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Istri patuh kepada suami wajib. Ya, kenapa? Karena itu bagian separuh agama. Ketika kita sudah menikah, maka kewajiban kita adalah surga kita itu adalah di tangan suami. Itu ya suatu baik. Tidak akan ada semua sama menjadi pendidik. Baik, tak kenal maka tak sayang. Sedikit saya berkenalan tentang diri saya yang mudah-mudahan bisa juga ada hikmahnya ya, dan perjalanan saya yang Allah takdirkan itu harus memulai pindah berada di Jogja tahun 2013, tepatnya 28 Juni 2013. Hari bersejarah bagi saya ketika saya harus hijrah, sebuah hijrah yang saya mengambil sebuah keputusan cukup panjang. Bayangkan saya dilahirkan dari seorang ibu yang mu'alaf. Kalau dalam kasta orang Hindu itu, saya termasuk punya kasta tinggi, anak agung. Ibu saya anak agung. Alhamdulillah Allah izinkan dan Allah takdirkan bertemu dengan ayah saya. Ayah saya Arab. Ayah saya orang Arab keturunan Yaman. Ibunya kemudian ibu atau saya bilang berarti datuk ya, datuk perempuan saya. Kalau di sini bilangnya uti, kalau saya bilangnya jidah. Itu adalah orang India Madras. Dipertemukan oleh ibu saya dalam acara perdagangan. Ayah saya pedagang bawa barang, ibu saya penerima barangnya. Gitu ya. Kalau orang Jawa bilang sedikit-sedikit saya gak meeting Trisno jalanan Soko Kulino katanya. Buat ibu saya ini keberkahan karena dia memperoleh hidayah untuk bisa masuk Islam akhirnya. Lahirlah dari mereka berdua kami 11 bersaudara dan saya anak keempat. Tidak semua orang yang diturunkan dari lahirnya kemudian mendapatkan hidayah berislam kemudian bisa menjalankan Islam dengan baik. Ibu saya Hindu masuk Islam, akan tetapi Allah izinkan, Allah karuniakan kekuatan betul-betul dalam imannya sehingga kami bersebelas yang tinggal di Bali saat itu, dan tidak ada satupun sekolah Islam kecuali yang namanya Muhammadiyah. Turun-temurun sampai saya punya anak pun bujak di situ di Muhammadiyah. Karena kalau di Bali itu rata-rata kan SD-nya negeri. SD Islam itu hanya ada Muhammadiyah. Kecuali kemudian belakangan hadir muncul SDIT. Sehingga kami bersebelas tidak ada kata lain setelah SD Muhammadiyah kecuali mondok. Maka saya diterbangkanlah mondok di Pasuruan pesantren. Karena ibu saya sadar tidak mungkin bisa memberikan ilmu agama kepada anak-anaknya dengan keterbatasan ilmunya. Begitupun juga ayah saya yang sibuk mencari nafkah. Alhamdulillah saya bersyukur ayah saya dengan 11 orang anak. Waktu itu sempat orang-orang menyampaikan, oh Pak Hamid punya anak 11, mau dikasih makan apa? Saya tuliskan itu. Saya menuliskan kisah ayah saya dan ibu saya itu di sebuah undangan ketika putri saya menikah, yang pertama ya. Jawaban ayah saya sangat sederhana, tapi itu bekal bagi saya. Ayah saya menyampaikan kepada masyarakat saat itu, yang memberi makan anak saya adalah Allah. Tugas saya hanya mencari. Ini masalahnya bukan bahasa jawaban keluar begitu saja. Ini keluar dari materi iman. Maka jadilah ayah-ayah yang dibanggakan oleh anak. Sampai hari ini kisah itu tidak pernah saya lupakan sebagai seorang anak. Dan saya bangga. Saya bangga terlahir dari seorang ayah yang hanya mengenyam pendidikan sampai SMP. Karena apa? Karena ayah saya yatim, kemudian ibunya kurang mampu. Ayah saya itu anak kelima dari 5 bersaudara dan harus bekerja keras. Bahkan beliau cerita, saya nggak akan makan sebelum saya kerja. Allah takdirkan ayah saya itu paling mampu di antara 5 saudara dan mengampu semua saudara-saudaranya. Bahkan sampai dengan kami, alhamdulillah beliau meninggal tanpa sepeser hutang pun, dan kami 11 bersaudara mendapatkan harta
yang tidak sedikit dari kerja keras beliau yang salah satunya juga saya buat bangun Kota Darussalam. Ya, saya berharap apapun yang saya lakukan akan semuanya saya berikan kepada ayah saya. Inilah yang kita harapkan dari pendidikan yang berkah. Bukan mengumpulkan harta, tapi persiapkan generasi soleh yang soleh. Ketika dia tidak ada, dia masih pikirkan kita. Dia masih pikirkan kita. Kita besar saat itu belum mendapatkan zaman fitnah seperti saat ini. Maka kerja ekstra keras dari kita sangat dibutuhkan. Itu ya, sekilas tak kenal maka tak sayang. Dan ini alhamdulillah, tapi dengan adanya pernikahan beda, keluarga ibu saya masih Hindu. Kemudahan dakwah saya adalah karena ibu saya masih ada keturunan raja, sehingga memang kalau bahasa tanda kutip itu ini anak siapa? Oh, anaknya. Dulu kalau bahasa nama ibu saya sebelumnya adalah ya, kalau di sini saya nggak tahu kasta seperti apa terahnya, anak agung. Jadi anak agung, gusti, cok itu termasuk tinggi di sana. Ada keuntungan sebenarnya secara nasab. Secara nasab itu ada keuntungan. Katakan kenapa? Saya termasuk terpandang walaupun kami sudah beda Islam. Dan dakwah kami di keluarga dari ibu saya adalah, lihat, Islam rahmatan lil alamin. Saya kalau ketemu kakek saya yang Hindu, saya tetap salaman. Persis semua yang saya lakukan terhadap ayah saya, didiknya orang Arab, itu memang seperti itu. Sehingga kakek saya bilang, cucu yang ini beda kalau ketemu orang tua salaman. Itu ya, akhlak. Ya, akhlak ada. Sehingga runtuh juga senang dan ridhoi banget ketika ibu saya masuk Islam dan berganti nama dengan nama yang sama dengan putri beliau, Maryam. Ya, insyaallah. Barakallah. Nanti tidak selesai kalau cerita kisah. Kita lanjut. Saya diberikan sebuah judul yang, masya Allah ya, judul yang membuat saya ada sebuah kalimat yang sangat saya cintai, kalimat keberkahan. Bayangkan ketika kita menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan kita juga doakan. Maka kalau ada orang salam, jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam, Waalaikumsalam 10, warahmatullahi 10 lagi, wabarakatuh 30. Makanya kita harus cerdas. Berhitung tuh jangan hitungan pasar saja, hitungan kalkulasi agama tuh masya Allah. 10, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau kasih 10, mau bayar 30 deh. Gitu. Maka kita yang memberi salam juga jangan pelit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab Waalaikumsalam, ya tidak jadi masalah. Ya, menyebut keberkahan ilmu untuk Ananda. Saya ingin kalimat ini bisa dipahami dulu, karena memahami kalimat itu penting untuk memotivasi. Bukankah dalam Allah punya yang namanya sifat asy-syakur? Allah itu maha bersyukur, berterima kasih. Oleh karena itu kita ini masuk surga bukan karena amal kita. Sesungguhnya kita masuk surga nanti dengan rahman rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Ya, kita nggak bisa dihitung surga itu dengan amal kita, nggak bisa. Kita nih seluruhnya makhluk ini di muka bumi ini tidak beriman, tidak mau sholat, tidak mau tunduk, mau hidup sesukanya, Allah tuh nggak akan dirugikan. Yang rugi kita karena kita tidak paham bahwasannya hidup kita tuh bukan di sini. Ini cuma numpang lewat. Oleh karena itu setiap ada orang meninggal, bukan hanya sekedar baca Yasin, bukan hanya sekedar datang kemudian kita memandikan dan mengkafankan, harusnya sudah tertanam dia duluan, besok tinggal gilirannya kita. Lalu sejauh mana sudah bekal ini? Karena Allah sudah sampaikan selamanya
selamanya kita nanti. Nggak ada lagi setelah itu. Yang ada pengadilan, tinggal kita ditempatkan surga atau neraka. Nggak ada lagi. Tempat lain nggak ada. Kampung Lutam nggak ada lagi. Ya maaf. 2 surga dan neraka. Selesai. Abadi selamanya. Selamanya tidak ada sholat lagi, tidak ada puasa lagi, tidak ada lagi amalan yang seperti itu. Yang ada nikmat saja. Oleh karena itu disinilah tempatnya susah-susah. Siapa bilang mau cari surga itu gampang? Tidak ada. Butuh ilmu seperti hari ini kehadiran. Butuh tekad baja. Kalau pengen punya anak yang punya izah tekad baja, mulai dari kita. Nggak bisa, anak itu nggak akan jauh jatuh daripada kedua abah umanya. Makanya ada pepatah, pohon itu buah itu tidak akan jauh jatuh dari pohonnya buah itu, kecuali digeserin ya. Di sini jatuhnya di bawah, tuh kan jatuh. Mungkin seperti itu ya. Menjemput, nama kata-kata menjemput, saya berupaya memahami apa ya. Pastinya di kata-kata jemput nggak mungkin tidak ada upaya. Misal seperti saya tadi, saya turun dari mobil udah ada yang jemput, berarti ada upaya dari sohibul bait. Untuk apa? Tarik tahu ilmu. Oh itu Bu Ida datang. Oh ada iman. Fal yukrim dhaifahu. Ayo, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada hari akhir, muliakan tamunya. Kemudian apa? Pasti ada yang dilakukan setiap kita menjemput. Alhamdulillah saya datang. Kalau menjemput misalnya ada siapa saya tidak tahu yang ini, mungkin jemput perlu apa? Perlu kendaraan. Berarti ada harta, ada jiwa, ada. Tidak mungkin yang jemput tuyul ya, atau apa ya, pasti ada. Ini perlu dulu. Oh menjemput. Menjemput apa? Kita ingin menjemput keberkahan. Maka kita harus pahami kembali kalimat keberkahan itu apa. Kalau ada acara akad nikah, barakallahu lak wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum fi khair, itu ya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kalian berdua, baik dikala suka maupun duka. Gak ada catatan orang rumah tangga gak ada suka dan duka. Gak ada. Enaknya tidak ada. Dusta dia kalau bilang kata enak terus. Gak ada, pasti ada suka dan duka. Rasulullah saja ada dukanya. Ketika Bunda Aisyah dapat fitnah, duka nggak duka. Bunda Aisyah sampai minta pulang kok. Ya, tapi tetapkah ada keberkahan? Jelas karena Allah memberikan jalan keluar. Allah yang akan memberikan jalan keluar. Nah itu ya. Maka kalimat keberkahan itu adalah ziyadatul khair, berkembang pastinya, bertambah pastinya, dan pasti memberikan kebaikan. Seperti halnya pendopo ini, Ustazah Latifah cerita, aduh rumah ini rumah hantu beda, kosong, begini. Tapi ketika niat beliau karena Allah ingin mendakwah dengan Al-Quran, maka Allah kasihlah ini rezeki minallah. Orang yang namanya corona, lockdown, rezekinya kurang-kurang, dia tambah-tambah. Itulah berkah. Maka kehadiran Rutat di kampung ini harus disyukuri. Dimanapun ada Al-Quran berkah. Maka saya bilang, Ustazah ada rumah hantu lagi enggak sekitar situ? Gitu benar. Kenapa? Saya juga mengalami hal yang sama. Saya ngontrak toko Sin Parfum itu, orang sudah gonta-ganti dengan itu. Bahkan saya pernah tanda kutip saking gelapnya, saya bilang ya Allah ini rumah hantu. Saya sendiri bilang rumah hantu. Ketika saya memilih 3 tempat, yang salah satunya saya pengennya dekat Jogokarya, Allah takdirkan istiqomah saya justru di rumah hantu itu. Di rumah hantu itu dengan nominal yang sangat-sangat bisa saya terjangkau, dan Allah berikan keberkahan sampai sekarang toko itu berkembang. Kata tetangga-tetangga baru Bu Ida yang bisa mengembangkan rumah hantu itu. Karena apa? Karena ada Al-Quran di dalamnya. Di lantai 2 saya buka yang namanya pengembangan TPG. Ada hafidhah yang ada tinggal di sana. Maka kalau ingin berkah rumah bapak dan ibu, Al-Quran jangan pernah diam dan berdebu. Ya, dibaca. Tuh saya tidak bisa tempel supaya tidak ada hantu. Taruh hantunya ngerti, bapak nggak baca ditempel ngerti.
minta iso ngaji. Ya tambah ditakuti, padahal sudah saya Pak Nyai, sudah saya tempeli Al-Baqarah keliling, harus kita baca. Ya. Baik itu, kemudian apa keberkahan itu? Karunia Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Saya tadi sudah sampaikan, dan dalam syarah Sahih karya Imam Nawawi, bahwasannya berkah itu pasti tumbuh, berkembang atau bertambah kebaikannya yang berkesinambungan, yang mana kebaikannya pasti abadi. Sekali lagi, saya sendiri punya moto, setiap pelanggan klien di tempat kami datang di toko parfum, saya ajarkan kepada pegawai-pegawai toko saya, bilang, sampaikan terima kasih, semoga berkah gitu ya. Agar supaya, karena belinya kan beli parfum, artian kata wangian yang dipakai menebar bau wangi ini dapat pahala. Itu kenapa Rasulullah tuh cinta kepada parfum wangi-wangian. Nah, itu kenapa saya juga senang dengan bisnis parfum. Lanjut, kemudian apa itu al-barakah? Al-barakatuh tuzidukum fi ta'ah. Berkah itu pastinya menambah ketaatanmu kepada Allah. Hidup yang berkah bukan sekedar hidup sehat. Wah, ya, ada orang diberikan sehat oleh Allah tapi perbuatannya maksiat toh. Berkahkah hidupnya? Enggak. Tunggu tanggal mainnya. Tapi ada orang yang diberikan sakit tapi berkah kehidupannya. Salah satu contohnya Nabi Ayub. Kenapa? Nabi Ayub, coba kisahnya, diberikan sakit cukup panjang. Itu sebenarnya kan sebuah ujian yang ingin Allah lihatkan kepada manusia ketika beliau, karena memang ujian terberat itu adalah Nabi dan Rasul. Kita ini tidak seberapa. Nabi dan Rasul itu ujian terberat. Itulah nanti mereka semua, beliau-beliau semua itu ditempatkan di tempat yang mulia. Tapi dengan sakitnya bukan ngeluh, bukan cari. Ya kalau sekarang mungkin ya, siapa sih yang sakit tidak kepingin sembuh ya? Tapi tidak mencari jalan-jalan yang tidak diridhoi Allah. Bahkan dengan senang hati, ya Allah, yang penting saya bisa tetap beribadah, ketaatannya tetap. Itulah yang dikatakan berkah. Jadi kata-kata berkah ini adalah ketika tetap ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua adalah umur yang berkah. Makanya jangan minta panjang umur, mau hidup sampai pikun. Enggak kan? Kalau ada orang sudah panjang umur, mudah-mudahan berkah usia. Berkah usia itu adalah pantas ketika memang waktunya tepat kau ambil, ya Allah ambillah. Daripada nanti dikasih panjang umur ternyata kita lakukan untuk maksiat, rugilah. Saya enggak pernah berpikir untuk panjang umur, tapi sebenarnya Allah berikan usia yang berkah, yang dimana usia tersebut setiap detik menitnya engkau kawal saya untuk melakukan kebaikan. Itu berkah. Contohnya adalah disini Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini kalau bisa diceritakan seorang sahabat yang rupanya bagus, anak bangsawan, bahkan digambarkan kalau Mus'ab bin Umair itu datang gitu ya, dari jarak jauh itu sudah wanginya kelihatan. Mus'ab lewat. Kalau punya anak atau pengen punya anak, kasih nama Mus'ab. Ponakan saya namanya Mus'ab. Mus'ab Safir Al-Fawaz namanya. Mus'ab luar biasa, bahkan tidak diridhoi oleh orang tuanya ketika masuk Islam, dicabut semua kesenangannya, disabut. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau wafat di medan juang waktu itu di perang Uhud, seingat saya, karena beliau berdampingan bersama dengan Hamzah, ya, yang kedudukannya sebagai paman bahkan saudara sesusu. Karena apa? Ketika kafan Rasulullah tuh nangis. Ini anak bangsawan pindah jihad karena Allah, itu kain kafan ditarik ke atas, bawahnya kelihatan. Itu Rasulullah tuh nangis, ya Allah, ini anak orang kaya tapi begitu dia melakukan sesuatu hanya karena Allah. Itu yang saya masukkan umur berkah. Sebentar kehidupannya, masih muda. Ketiga, tanah yang berkah. Siapa yang tidak kenal Al-Makkah dan Madinah? Mungkin kalau Madinah lebih rimbun ya, masih banyak pohonnya.
Tapi Mekah berbeda. Mudah-mudahan yang belum pernah menginjakkan kaki ke sana, Allah izinkan nantinya. Pasti. Yang penting nabung. Nabungnya berapa Bu Ida? Sesanggupnya. Terus kan tidak bisa. Kapan dong Bu Ida? Jangan kecilkan apa yang kau lakukan karena Allah. Masalah berangkat itu urusan Allah. Masalah nabung urusan kita. Kenapa? Berapa banyak konsep ini saya berikan di tempat-tempat kajian dan Allah panggil dengan cara yang indah dan nangis ke depan saya. Bu Ida, begini Bu Ida, begini. Pegawai negeri yang baru punya tabungan 3,5 juta berangkat di mana? Saudaranya yang jauh nelpon. Aku tiba-tiba ingat kamu, kepengen berangkatkan umroh coba. Baru tabungannya 3, tapi ada nabung dulu. Kalau enggak nabung, siapa yang mau manggil? Masalah nyisikan ini kan iman. Tabungan umroh per hari 500 rupiah, jangan kecilkan koin ini. Memang segitu yang bisa. Kenapa? Penghasilan saya per hari 10.000. Biasanya untuk makan telur, ini sisanya 500 cuma. Jangan kecilkan, Allah tahu. Hanya segitu kemampuanmu. Maka kalau ibu-ibu yang disuruh mengelola keuangan, jadilah ibu yang cerdas. Ya, jangan belanja yang tidak perlu. Ya, seperti itu. Berkah, masya Allah. Saya saja kalau ke sana, masya Allah ya, masya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. 3, udah waktunya selesai belum? Oh belum, maaf, saya tak pikir saya mau dikode, sebab baru pembukaan. Ya, jadi seperti itu. Mudah-mudahan saya senang. Setiap siapapun, bahkan di sekolah saya, salah satu yang saya berikan setiap tahun ajaran SK per tanggal 1 Agustus. Maka kami akan membuat rapat guru itu mulai Mei biasanya, tapi ini Juni-Juli, biasanya turunnya Juli. Maka setiap tahun itu kami yayasan memberikan tabungan umroh untuk karyawan ataupun karyawati yang memang pantas saat itu. Harapannya adalah fastabiqul khairat, dan kami tidak bisa memberikan hal lain kecuali sujudlah kau di Baitullah. Maka itu ya, dan alhamdulillah sudah mulai satu demi satu berangkat. Mudah-mudahan, saya yakin dengan sepenuh keyakinan saya kepada Allah, pastinya saya senang. Kenapa? Saya tuh waktu pertama kali saya nangis, ini tuh Ka'bah, udah orang gunung, udah orang kampung lihat Ka'bah tuh nangis aja ya. Insya Allah ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Berdoa, malaikat ada di sekitar kita. Makanan yang barokah, bukan yang komposisi gizinya 4 sehat 5 sempurna. Walaupun memang inginnya kita selalu seperti itu. Kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Mau makan tempe juga bisa. Kasih kecap, yang penting berasnya ada. Baca bismillah, wis nikmat. Ya, maka dari itu yang harus dimunculkan dari para umah ini. Ketika suami berangkat kerja, sampaikan salam tangannya, sampaikan Mas, Ayah, Bapak, Abah atau Abi, saya sanggup hidup tidak mampu. Yang penting bawa makanan halal, rezeki halal ke rumah kita, agar supaya saya ini loh gampang dididik beserta anak-anakmu. Kalau sudah sumbernya haram, sudah susah. Dikasih tahu A pindahnya ke B, dikasih tahu B pindahnya ke Z, ada aja yang gitu. Ya. Jadi dengan satu makanan itu akan menambah ketaatan. Bu, cobalah. Apa sih yang kita cari? Nggak ada yang kita cari. Ya, kenikmatan tuh cuma hanya sampai depan, sampai sini udah hilang semua. Nggak ada rasanya. Makanya bersyukur. Ya, kita masih bisa merasakan kenikmatan ini. Ilmu yang barokah ini yang penting, karena ada keberkahan menjemput ilmu. Adalah bukan karena banyak catatan kakinya. Ini kita nyatot, kalau ditanya misalnya nih, maaf inilah yang kesalahan kita dalam hal mendidik anak. Kita terlalu bangga mempersiapkan anak-anak kita sekedar cerdas kognitifnya semata. Bangga dengan kertasnya, Rosyidah SPD SD. Anak saya itu sarjana loh. Tidak sarjana tidak ada. Padahal tidak seperti itu.
Kalau tadi Ustazah Latifah menyampaikan Bu Ida ini lulusan PGSD kemudian buka kutab. Sesungguhnya saya mengajar tuh dari tahun 91. Dan Allah takdirkan saya itu guru ngaji. Makanya setiap ngisi profesi Anda guru ngaji. Kenapa? Saya bangga. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian apa? Mau belajar Al-Qur'an, terus amalkan. Saya senang diceritakan sama Bunda Latifah ini. Orang tua di sini masuknya syaratnya belajar. Nggak perlu kalau ditanya wawancara, bersediakan dengan senang hati, nggak usah dipaksa Ustazah. Memang saya bodoh mau belajar. Gitu waktu wawancara. Ini sekolah yang saya cari. Kenapa? Yang ngajari saya Agaba. Jadi jangan nanti bongkar. Ngapain cari sekolah lucu baru kali ini persyaratan bapak ibu harus belajar. Aneh sekolahku. Ini orang yang syukur. Susul ditanya siap, jawabannya siap. Mau ngapa Ustazah? Mau perlu apa lagi? Kita siapkan Ustazah. Kutab Darussalam ini tegak berdiri bukan dari saya. Allah turunkan wali santri yang babatin itu lapangan tuh wali santri. Adanya apa bilang cuma Bu Ida perlu apa? Perlu gini, siap. Gitu. Padahal mereka bayar SPP. Bayar, saya tahu bukan bayar SPP sekedar bayar SPP. Tapi itu infak pendidikan buat anak saya yang saya keluarkan untuk di jalan Allah. Karena investasi sebesar itu anak. Makanya kalau di sini ada tulisannya berapa bayar infak pendidikan 50.000, saya bayar 100. Ngapain? Terbesar saya bayar. Belum lagi kemudian kebutuhan sekolah apa? Siap Ustazah. Saya tahun ini akan melepaskan seorang ibu yang waktu tahun 2015 saya buka kutab Darussalam itu persis di belakang toko saya. Makanya kalau orang tanya kutab Darussalam betul. Toko parfum apa sekolah? Saya jawab sekolah yang toko yang sekolah. Saya bilang. Kalau mau daftar silakan. Masuk ke belakang atapnya seng panas, tehelnya semen halus. Luasnya kurang lebih segini, ada kamar mandi 2. Masuk celengak-celenguk. Yang daftar Umi ini atau Bunda ini bapaknya itu guru Muhammadiyah yang cukup terkenal. Masukin anak di sini bukan di sekolahnya. Kok yakin aja sama Bu Ida. Ya Allah kirimkan. Jadi saya yang gemeter. Ini bisa nggak menghantarkan anak-anaknya? Besoknya datang lagi. Itu saat murid saya pertama 16 orang di belakang toko parfum itu. Itu di mana? Dan ibu ini dari awal saya angkat menjadi ketua posku yang Bu Ida perlu apa? Dia pendiam, tidak banyak omong, tidak suka keluar. Kalau gerakannya lembah mulai, tidak. Kita pelan, kita mau bikin. Oh, ada jalan, kita keluar Bu Ida 3 juta. Oh, ada ini. Ya Allah, begitu Allah kirim. Lihat, saya bilang dia mati sepanjang itu dia dapat pahala. Itu yang kita cari. Jadi wali santri yang mengembangkan sekolah ini, bahu membahu, kembangkan. Kita mati sekolah ini tetap jalan dapat pahala terus. Itu cerdas. Belanja di jalan Allah. Dan ayah bunda di sini harus bersyukur dijadikan as-sabiqunal awwalun. Apa itu? Orang terdahulu, terdepan membangun sejarah Rutat ini. Dari entar lagi di sebelahnya, batu pohon sebelahnya sampai depan, Rutatnya di depan sama air terakhir. Kenapa? Karena itu doa bersama buat siapa? Anak keturunan kita. Jangan pikir kita yang sudah kaki kanan ini sebentar lagi ke kuburan. Tapi anak-anak ini punya masa. Itu jadi ilmu yang barokah itu ada perjuangan. Begitu dari sini dicatat, bukan ditutup, dibaca lagi. Ya Allah. Maka ada sebuah doa ketika kita berada di majelis ilmu itu adalah Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni wa zidni ilman, tambah ilmu. Wa zidni alhamdulillah ala kulli hal wa a'udzubillahi min hali ahli nar. Ya Allah, tambah ilmuku, jadikan aku adalah orang yang baik dan jauhkan aku dari api neraka. Kalau kita selalu minta dijauhkan dan makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu doa sang penjaga.
Kita tawaf antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad, bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kehidupanku di dunia yang baik dan kehidupan di akhirat yang baik, dan jauhkan aku daripada api neraka. Itu pintu neraka tertutup buat kita sedikit. Jangan remehkan doa itu. Saya maknai, kenapa ya kok doa itu aja ya kan? Tidak ada lagi doa yang segini, macam-macam boleh. Tapi doa yang ini kata Allah cukup itu saja. Coba deh kalau umrah atau haji. Doa yang sini boleh macam-macam, boleh subhanallah walhamdulillah boleh. Sampai sini cukup. Rabbana atina, sampai ketemu yang namanya Hajar Aswad. Saya mikir ada apa di balik doa ini. Tuh. Kalau kita nuntut ilmu secara baik, bukan sekedar oh ya sudah aku hafal. Ada apa ini? Doa ini kok seperti maka dibahas doa sapu jagat. Jangan remehkan, ya, karena kita minta keberkahan hidup di dunia dan keberkahan di akhirat. Jauhkan dari api neraka. Nggak akan sanggup ayah bunda, nggak akan sanggup walaupun sedetik kita dengan api neraka. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya. Kemudian apa? Keberkahan ilmu kita paham, kita amalkan, kemudian kita dapatkan. Oleh karena itu disampaikan oleh Ibnu Mubarak, menuntut ilmu itu ada 5 tahapannya. 1, dengarkannya. 2, pahami apa yang dibicarakan. Oh itu. 3, hafalkan, masukkan. Oh Rabbana atina itu seperti itu. 4, amalkan untuk kita dulu. Ibda bin nafsik, mulai dari 5, dakwahkan, sampaikan. Nak, kalian harus berdoa ya. Kenapa perlu didakwahkan? Disampaikan. Kalau orang itu mengamalkan apa yang kita lakukan, kita dapat lagi tanpa mengurangi. Dia nyampaikan lagi, dia nyampaikan berapa banyak pahalanya. Makanya MLM itu dari Islam. Dari mana? Allah yang punya. Kita sekarang terlalu terpaku-kaku dengan ilmu barat. Maka saya mengembalikan ke parenting nabawiyah. Jangan pernah, saya nggak berani sekarang buka ilmu itu, karena saya tidak punya kemampuan untuk memfilter. Ya, tadi 9 tahun 91 saya guru ngaji, Allah takdirkan, kemudian saya sempat berkecimpung 13 tahun sebagai guru SD. Tetapi saya minta dalam hal semua programnya di jam pertama adalah Al-Quran. Jam pertama adalah Al-Quran. Dan alhamdulillah saya bisa berdiskusi, bisa membawa, waktu itu saya bersama teman-teman saya, bersama kakak saya Fauzi nomor 1 karena beliau lulusan Madinah. Untuk apa? Untuk berdakwah di Bali dengan nama SD Anak Emas. Jadi kalau Bali bisa, bahkan SD Anak Emas itu terkenal sampai se Asia Pasifik, terkenal juga. Sekolah yang bahkan UNY berkesinambungan mengirimkan untuk studi banding ke sana. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehingga saya selalu bilang sama teman-teman, jadilah sekolah yang dicontoh. Karena ketika sekolah itu dicontoh, disitulah amal jariah kita mulai berjalan. Jadi nggak ada persaingan antar sekolah, itu nggak ada. Minta ilmu kasih, nah berarti kan kemana-mana nebar. Masalah di sini ada rutap, di sini ada TK lain, rezekinya orang sendiri-sendiri. Nggak akan ada yang tertukar. Itu iman. Toko sepatu sebelahnya ada. Lebih senang begitu daripada toko sepatu sendirian di hutan belantara. Ya kan? Oh daerah mana Malioboro sebelahnya. Masalah dia langkah kaki sampai ke toko kita itu Allah yang langkahkan. Saya dulu di Pasar Badung juga buka usaha. Orang tuh selalu teman-teman pasar bilang, apa sih yang dijual sama Bu Ida ini? Toko saya namanya Zam-Zam, terkumpul kebaikan untuk saya. Dan selalu berkah, tidak pernah habis. Jadi nama itu bukan apa, sebuah nama itu penting. Pendek gitu ya, kecil. Tapi orang bilang, kenapa ramai terus? Saya bilang nggak tahu. Minallah. Ya seperti itu. Jadi bersebelahan, padahal sebelahnya sudah toko orang. Yang kalau orang hasad, kadang-kadang pembelinya dijauhin. Sama saya saja belinya 2.000. Karena sebelah saya non muslim, saya dakwah. Sebentar lagi dia ke sebelah. Biarkan selesaikan transaksi di saya dulu, nanti tak suruh ke sebelah. Ini dia baik. Besoknya di tempat dia ada orang belanja, kemudian dia tidak ada, saya layani. Padahal saya punya barang yang lama sama. Saya bilang, siapa yang tidak tahu, biasanya saya punya teman-teman di sini ada bujeru atau apa. Ini tadi kamu pergi ada yang beli. Ini saya, karena saya tahu harganya.
tak bantu. Makasih ya, kok setiap saya tinggal mesti dapat enak, saya tinggal aku jadi pembantu pula. Begitu. Kita sebagai orang Islam di mana-mana harus dakwah. Harus dakwah. Harus ada seperti itu. Kebaikan tak akan tertukar. Kalau saya mau, sini nggak ada orangnya, sini aja. Tapi Allah lihat perbuatan saya. Malu saya sama Allah. Kau kok gitu? Ya kan? Malu saya sama Allah. Nah itu ya, Allah mengawasimu, Allah melihatmu. Nah itu. Kemudian penghasilan yang barokah bukan besarnya gaji, tapi sejauh mana mampu membelanjakan dengan cerdas dan investasi akhirat tentunya. Abah Uma yang dirahmati oleh Allah, ini yang penting dalam kehidupan. Saya kadang-kadang ditegur sama orang, Bu Ida, bukan tidak menginginkan, tapi saya bilang kalau saya terlalu berlebihan dalam hal makan, saya tidak bisa ke Mekah setiap tahun. Karena saya punya prinsip, saya ingin saya setiap tahun sujud di rumah Allah. Maka harus punya cara. Saya bilang saya nggak kepingin berpikir. Saya berpikir harga baju 100.000 atau lebih sedikit saja saya udah mikir beli. Tapi alhamdulillah baju-baju yang saya pakai itu mahal-mahal bukan dari saya. Ada saja yang memberikan. Kemarin ada saya silaturahim dikasih yang Malika. Malika ini harga bajunya 600 sampai 1 juta. Orang lihat saya, ya Allah, belum tahu kalau dia saya dapat. Tas saya doa, ditegur sama orang, Bu Ida tasnya doa harga berapa? Doa itu apa? Dasar saya culun nggak ngerti ya. Doa itu apa? Itu yang Bu Ida pakai doa. Saya dapat. Harganya tahu 1 juta. Setelah pakai saya masukin plastik setelah itu. Aduh, ternyata. Saya tadi kemarin ada undangan, sudah keluar itu tas yang diberikan Elizabeth. Masuk lagi saya bilang sama suami, aduh malu nanti orang lihat tasku. Padahal saya dapat hadiah. Begitu. Saya membelanjakan untuk hal itu saya pikir 2 kali. Tapi alhamdulillah Allah kasih. Itulah rezeki. Tapi kita harus sudah secara diam-diam harus ada kita keluar ke sana ke sini, tidak perlu kita sebut. Nanti urusan dunia dikasihnya sama Allah, dikasih sama Allah. Saya bilang sama saudara, silakan makan, tapi semua makanan kita ini impor, maksudnya dari luar. Ini dari Madura, ini dari sini, ini dari sini, ini. Kenapa berkahnya jadi guru? Punya murid banyak. Itu ya, seperti itu. Sekali lagi belanjakan, dan di antara belanja cerdas adalah untuk anak ini. Saya pernah melakukan hal yang salah terhadap anak saya. Bayarlah SPP mulai dari tanggal 1 sampai 10. Bisa jadi saya pernah terlambat dan lain sebagainya. Tapi ketika saya selalu belajar dan belajar, saya berupaya. Apalagi anak saya yang terakhir di pondok. Jadi saya punya anak 3, alhamdulillah dengan 4 kali kehamilan. Anak saya pertama lulusan Libya, perempuan, dan alhamdulillah menikah. Sekarang tinggalnya di Rungkut di Sidoarjo. Saya bebesan dengan pondok pesantren Al-Ittihad Camplong Madura. Anak saya dulu mondok di sana, dan menantu saya itu anak laki satu-satunya. Diambil menantu oleh Bu Nyainya. Alhamdulillah dengan izin Allah ya. Kemudian yang kedua anak saya Umar. Beliau menikah usia 19 masuk 20 setelah lulus dari pondok, masuk ikut ngajar di Kutab. Kebetulan saya punya guru kelas iman yang menjadi pertama menolak salah satu seorang ustadz, yang kedua kalinya kemudian diminta lagi oleh ustadz yang lain, hampir ditolak juga oleh menantu saya. Kemudian saya tantang, kamu mau terima dia atau anak saya? Wis, tak kasih yo. Jangan lagi ditolak. Gak boleh menolak terus. Enggak, saya masih baru mau belajar sama Vida, sambil belajar tapi terima. Saya bilang gitu. Atau salah satunya ada anak saya. Awalnya seperti itu. Kemudian dia juga guru jadi dari anak saya. Ini juga mungkin kalau ada ustazah, dulu anak saya. Yang saya nggak tahu, anak saya bilang, Mi, kasih saja ustazah itu ke Kak Umar. Nah itu saya juga nggak tahu apa. Setelah itulah saya selalu memperhatikan adabnya, baik sepanjang safar dan lain sebagainya. Dan dengan istikharah cukup panjang saya ambil menjadi menantu. Jadi kalau yang anak saya pertama adalah muridku menantuku, karena dia menjadi murid ustazahnya waktu itu, maka guru yang kedua adalah guruku menantuku. Ya, yang saya tidak tahu nanti apakah ada wali santri murid menjadi menantuku, saya tidak tahu. Karena anak saya yang pertama
Orang tuanya selain punya pondok adalah produksinya adalah banyak perikanan, udang dan lain sebagainya, saudagar udang. Anak saya yang kedua pertanian, yang belum saya dapatkan menantu peternakan. Alhamdulillah ya, nah itu ya. Anak saya yang ketiga Ammar, saya persiapkan, memang saya titipkan di Pondok Salman Al Farisi, dan saya bilang selalu sama ustadznya, Ustadz inilah generasi yang saya tunggu, saya titip, dan segala sesuatunya saya akan lakukan untuk dia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibunda Robiah Ar-Ra'i. Ini sebuah kisah yang nanti mungkin ayah bunda monggo Ustazah Latifah nanti kembangkan. Saya akan jelaskan bagaimana seorang seorang istri yang pandai menginvestasikannya di jalan Allah. Jadi Farruh ini ayah dari Robiah Al-Adawiyah adalah seorang mujahid. Dia sebenarnya awalnya adalah seorang hamba budak ya. Kemudian dimerdekakan ketika Panglima, saya lupa Ziyad atau siapa, yang kemudian Robi juga ya, itu meninggal memerdekakan Farruh ini, dan kemudian memberikan estafet perjuangannya kepada Farruh ini. Farruh ini kemudian menikah dan kemudian dalam waktu menikah istrinya hamil, ada panggilan jihad. Pergilah kemudian, dan panggilan jihad itu punya kurun waktu sampai tidak bertemu 30 tahun. Sebuah kisah cinta yang luar biasa. Kalau kita ditinggal setahun, tidak ada berita 2 tahun, nikah lagi lah, mana ini wujuduhu, tidak ada mini adanya seperti tidak. Dan lahirlah anak yang namanya Robiah. Berselang 30 tahun, Farruh ini kembali ke Madinah. Yang orang tidak peduli sama dia, tapi dia ingat rumah dia. Suatu dia pergi itu memang kondisi istrinya dalam keadaan hamil, dan dia menitipkan harta itu kalau tidak sekitar 30.000 dinar. Nanti saya tidak tahu, konversikan aja ya, 30.000 dinar itu berapa. Sampaikan ya, selama aku pergi jaga anak kita, rumah kita, pakai, saya titip uang ini pakai seperlunya, tinggal. Tapi begitu datang dia cari lagi, dia bilang mana, mudah-mudahan masih tetap rumah itu. Memang rumahnya tetap, pintu rumah tidak terkunci. Dia kembali dengan masa 30 tahun. Kemudian dia buka, ada orang laki-laki muda di dalamnya yang dia nggak tahu anaknya. Berantem 2 orang ini sampai bundanya Robiah ini terbangun gitu ya. Ini siapa? Oh ya, dalam kisahnya disampaikan ketika berantem, kamu masuk ke tempatku maling atau apa ya, mungkin bahasa seperti itu. Saya bilang, saya masuk ke rumah saya yang saya tinggalkan 30 tahun. Ibu dari Robiah, saya Farruh pemilik rumah ini. Si anak nggak paham tentang ayahnya, langsung melerai menyampaikan, berhenti kalian, itu ayahmu, langsung disampaikan. 30 tahun, bayangkan, itu ayahmu. Dan kemudian senang bahagia kembali 2 suami istri dan anak ini. Kemudian yang namanya si istri Ibu Robiah itu sempat menghindar, aduh di anaknya ada simpanan itu. Saya harus bilang apa? Simpanan 30.000 dinar itu telah habis untuk membiayai pendidikan Robiah. Katanya Farruh waktu itu, ambil itu, aku punya sisa uang 4.000. Habis itu kita duduk cerita, mana simpanan 30.000 dinar itu. Aku mau tanya, sambil pura-pura dan dengar, ya nanti besok kita bisa bahas. Azan waktu sholat, mana Robiah sudah duluan, dia berada di Masjid Nabawi Madinah. Nanti kok terlambat. Ayah si Farruh ini datang ke Masjid Madinah, heran ngelihat ketika selesai sholat kerumunan begitu banyaknya, sampai ia memberikan tausiah, ini siapa, syekh siapa ini? Nggak kelihatan. Tanyalah dia kepada orang-orang penduduk Madinah, siapa yang itu yang isi, sampai seberjibun gitunya. Loh, kau bukan orang Madinah apa? Dia nggak tahu kalau anaknya yang isi. Kalau baca kisah itu saya nangis. Ya Allah, ya Tuhan, siapa dia? Boleh tahu namanya? Namanya Robiah. Siapa nasabnya? Dia anaknya Farruh yang terkenal dengan Abi Abdurrahman, ya Abu Abdurrahman. Kaget dia. Pulanglah dia menceritakan, dia terkenal ahli fikih, ahli kemudian Al-Quran dan lain sebagainya, dan dia terkenal di Madinah ini. Pulang bertanya, menyampaikan ke istrinya, dia bilang 30.000 dinar itu sudah aku habiskan untuk dia jadi orang itu. Apa jawab suami Farruh? Terima kasih, kau telah lakukan untukku
dan untuk dia. Makanya ibu-ibu kalau dikasih uang sama bapak, bikin catatan ini loh Pak E. Jangan isinya beli jilbab, beli baju, beli jilbab, beli baju. Tanggal 1 bayar ke Rutap, 60.000, 100.000 kita bayar. Gitu. Kenapa kita teladani Robiah? Pasti kita dapatkan anak seperti itu. Akan lain lagi Robiah. Karena sejarah itu berulang. Sejarah itu berulang kembali. Saya yakin. Saya makanya kok bilang, saya bilang SBP TPQ lain, Rutap lain. TPQ itu saya kasih. Berapa Bu Ida bayar? Ada range-nya 60, 75, 100. Saya tanya sama staf saya, berapa yang milih? 100 sekian, 75 paling banyak, 60 sedikit. Saya bilang imannya mulai terasa. Orang tua kita mulai berilmu. Pinter investasi. 100 bisa nekat. Kenapa? Sekian banyak tanpa sepengetahuan orang tua saya freekan. Tapi dengan catatan anaknya, bapaknya tidak merokok. Orang masih bisa beli. Sosok ngapain saya kasih gratis? Kedua, tidak boleh tidak masuk. Kalau tidak masuk, sering-sering tidak masuk, saya denda. Dikasih gratis, tambah tidak masuk, tak denda sama saya. Tidak mengerti terima kasih. Ya kan? Karena apa? Pendidikan itu wajibnya di rumah. Bukan kami guru. Kami ini partner saja. Yang visi misinya ada di rumah anak saya. Tidak ada orang tua. Boleh tanya dah. Sebodoh-bodohnya kita sebagai orang tua, mau tamat SD, mau tidak sekolah, kalau ditanya pasti anaknya pengennya lebih baik dari saya. Tidak ada. Itu kalau ada orang tua kayak gitu, gila orang. Rela tidak makan biar anakku jadi sarjana. Begitu kasih sayang yang tertanam yang Allah berikan kepada kita sebagai orang tua, rela untuk anak kita. Maka itu yang kita lakukan. Cuma jangan salah membelanjakan dan jangan salah menyekolahkan anak. Kalau tadi disampaikan bahwasannya Bu Ida, kenapa Bu Ida harus berpindah sampai dengan di Jogja ini? Saya mulai banyak belajar dengan Ustadz Budi Azhari. Apa sih hakikatnya sekolah ini? Oleh karena itu saya di bawah paket ya. Jadi saya di bawah dinas PNF, di mana saya buka kotak, di mana materi-materi itu tidak ada satupun yang tidak saya sumberkan dari Al-Quran. Seperti itu ya. Baik, terakhir adalah anak yang barokah, bukan anak yang sekedar lucu, cantik, tampan dan lain sebagainya. Tapi anak yang berkah adalah anak yang senantiasa, kalau kita lihat itu qurrata ain, menyenangkan. Duk, tolong ambilkan air, jalan anaknya ngambil air. Bapaknya pulang bawa berat-berat, sini Pak tak bawain. Itu bukan kayak sekarang, bapak datang cuek, ibunya bekerja enggak tahu. Mainnya begini terus, matanya sampai gini-gini terus. Kenapa? Anak kita fasilitasi. Jangan nanti kemudian, saya kalau tanya misalnya, beberapa wali santri itu udah siap HP-nya tuh saya ambil. Bu, siap nggak HP-nya saya bawa ke saya? Kalau enggak, anak ibu nggak akan maju-maju. Anak ibu tuh matanya kalau kayak aja udah begini-begini Bu, apakah enak sama? Anaknya nggak mungkin bisa beli HP kalau ada ibu yang memfasilitasi. Terus jangan takut sama anak. Kita harus punya wibawa sama anak kita. Sampaikan dan ajak dialog. Nah, kamu ini akan menghancurkan dirimu sendiri. Sambil apa? Banyaklah istighfar dan solehkan. Banyak isolat kita untuk anak kita. Kenapa? Itu sudah ada di surat Al-Kahfi ayat 82. Nanti next kita kalau memang Allah kasih, kita bahas panjang. Menjemput keberkahan ilmu untuk Ananda, sungguh Allah menguji hamba dengan pemberiannya. Barang siapa rela dengan pemberian Allah terhadapnya, maka Allah akan memberikan keberkahan baginya dan akan memperluaskan. Dan barang siapa tidak rela, maka tidak akan mendapatkan keberkahan. Jadi sekali lagi bahwasanya kita betul-betul harus berusaha mencari di setiap lini kehidupan kita itu dengan keberkahan-keberkahan. Kemudian ada kalimat ilmu, pengetahuan mendalam hasil usaha yang bersungguh-sungguh jadi ijtihad dari ilmuwan muslim, ulama atau mujtahid atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber dari Allah, Al-Quran dan hadis. Gini, Abah Umar, tidak ada satupun yang kita lakukan tanpa ilmu. Goreng pisang, goreng saja pakai ilmu. Apalagi dalam hal mempersiapkan generasi, ya anak ini. Jadi sekali lagi ilmunya yang harus paham. Dan kita
syukur. Di Rutab ini yang dibahas pertama kali adalah Al-Quran. Saya berharap sekali, sempat kemarin Ustaz Dalika menyampaikan bahwa Bu Ida salah nggak ya saya membuka dengan usia dan lain sebagainya. Insya Allah tidak ada yang salah, yang penting tujuannya. Apalagi kemudian anak-anak usia kecil, bunda-bundanya ikut belajar, tinggal ayahnya saja. Yang penting mungkin jam-jamnya saja yang bisa. Misalnya usia untuk pagi, anak-anak yang usia di bawah 2 tahun atau 2 tahun sampai dengan 4 tahun itu pagi cuma 2 jam saja. Bundanya ikut belajar sehingga 12 jam bersama, 22 jam bersama ayah bunda itu sudah punya ilmunya. Ya, apa sederhana anak-anak seperti ini, bukan otaknya saja yang dibikin kecerdasan kognitifnya, tapi psikomotornya, kecerdasan kemampuannya. Nah, letakkan di pojok sana yang cuduk datang ke situ. Salah, terbalik. Nah, itu kan psikomotornya, kepahamannya. Kemudian apalagi kecerdasan spiritualnya. La yashrobanna ahadukum qaiman. Rasulullah itu ngajarin loh nak, nggak boleh minum itu sambil berdiri. Baru tahu belakang-belakang, kemudian diteliti minum sambil berdiri ini katupnya, makanya ginjalnya sering rusak karena nggak ada penyaringan. Kalau duduk gini katup tuh ada yang tertutup, yang bersih masuk, yang kotor keluar. Maka apapun yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya pasti baik dan benar. Karena baik itu belum tentu benar, benar pasti sudah tentu baik. Baik belum tentu benar, tapi benar sudah pasti baik. Ya, jadi seperti itu ya. Ini alhamdulillah Abah Umar di penutup ini bahwasanya dengan dimanapun ada Al-Quran pasti berkah. Lihat, saya ingin mengajak Abah dan Umar mengingat Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat penyampai wahyu, malaikat terbaik. Waktu diturunkannya Ramadan, maka ada namanya malam nuzulul Quran kalau orang-orang menyampaikan. Tapi bukan 17 Ramadan, karena inna anzalnahu Qur'anan. Bulan apa? Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir yang kita nggak tahu. Bukan 17 Ramadan ya. Itu yang juga harus dengan ilmu. Turun-temurun Bu Ida 17 Ramadan, saya nggak tahu, coba tanya turun-temurunnya dari mana. Ya. Waktu turunnya bulan Ramadan, bulan 1 tahun ada 1 bulan yang diberikan keberkahan. Tempat turunnya di mana? Di Mekah Mukarramah yang sampai sekarang dijaga, bahkan dijamin. Yang namanya siapa yang nggak bisa masuk? Dajjal tidak akan pernah bisa masuk di 224 ini, Mekah dan Madinah. Tidak bisa dia masuk. Keempat, keberkahan. Siapa yang menerima? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana keberkahannya semua ada. Hari lahirnya kita puasa Senin, ya kan? Keberkahannya siapa yang mengasuh? Halimatus Sa'diyah, orang miskin kampung dari kampung As-Sa'di. Kalau nanti umroh kita tahu tempatnya dataran tinggi, jauh seperti ini nih. Ini ayah bunda seneng nih. Rutab ini bukan berada di pinggir jalan yang sering jauh kayak seperti di kampung gitu. Saya sampai pertama kali datang itu saya nangis, saya cuma bisa doa saja, ya Allah, tidak ada satupun wilayahnya yang Allah punya ini tidak boleh tidak termanfaatkan. Manfaatkan ya, manfaatkan. Saya senang. Kenapa? Karena Rasulullah dibesarkan oleh Allah itu bukan di kota Mekah, dibawa di kampung Sa'di di sana, di atas. Tempatnya masih terjaga dari kejahilian di Mekah. Siapa yang merawat? Halimah As-Sa'diyah, wanita lembut yang saat itu sebenarnya sudah menolak. Yatim, siapa yang mau bayar kita? Tapi kenapa? Pada saat zaman itu kalau sudah datang ke Mekah, kepingin mencari anak susuan, pulang tangan kosong itu aib. Balik lagi, sudah sini, biar tidak apa-apa dah, biar yatim tidak apa-apa tak apa. Tapi lihat keberkahan Rasulullah, perjalanan itu air susu Halimah banyak, suaminya bawa domba banyak air susunya, perumahannya mulai luar biasa keberkahan. Sampai ketika waktu yang ditentukan harus dikembalikan, katanya jangan dah, biar dia sama saya saja itu. Ya, manusia yang masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberkahan dari bahasa Arab. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Coba kalimat saya bilang misalnya Bu Ida, ini ya saya akan jawab syukron.
Syakara, terima kasih artinya. Tapi syakara ini ada dua makna dalam bahasa Arab. Satu, saya bersyukur kepada Allah yang maha memberikan dia. Tidak mungkin ujuk-ujuk datang, tapi siapa? Allah yang pasti memberikan dia. Tapi saya juga berterima kasih kepada dia. Begitu kalimat kedalaman dari bahasa Arab. Cuma syukran saja sudah dua. Kau berterima kasih kepada Allah, kau berterima kasih kepada dia. Berbeda dengan kalimat-kalimat lain. Terima kasih. Itu ya, dengan bahasa Arab. Keberkahan bagi yang membaca. Bayangkan, yang baca tidak bisa ba'a terbata-bata dua pahalanya. Tapi jangan tetap di tempat. Kan dua pahala Ustazah. Jangan tetap di tempat dua pahala. Yang sudah mahir bersama malaikat naik tingkat. Rapopo terbata-bata gitu ya. Nggak boleh ya. Kemudian siapa lagi? Mengamalkannya, membaca satu kalimat alif lam mim, bukan alif, bukan lam, bukan mim, itu jadi satu, tapi alif 10, lam 10, mim 10. Bayangkan ketika baca tadi alhamdulillahirabbil alamin, berapa banyak itu kalimat alif lam. Pahalanya bukan satu loh Abah Umar, bukan satu, 10. Loh, coba baca Al-Fatihah tadi, coba ada yang buat kalkulator tuh, tapi ngerti nggak hurufnya ada berapa? Kalkulator berapa baca Al-Fatihah? Mentadaburinya, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Yang jelas Allah pengasih kepada seluruh makhluknya yang diciptakan, dikasih. Mau dia beriman, mau tidak beriman, dikasih. Tapi ingat, Ar-Rahim, Allah itu Maha Penyayang. Ke siapa? Hanya yang beriman saja yang disayang. Kasih beda, sayang beda. Coba ibu punya anak 2 saja, tidak mungkin tidak dikasih makan, kasih. Tapi kasih sayang pasti beda. Aku senang ambil tole iki, wes bangun tidur langsung masjid. Yang satu lain, ya kan? Itulah logikanya kasih dan sayang. Kemudian apa? Mendakwahkannya, mengajarkannya. Saya dengar katanya bahwasanya guru-guru saya tuh Bu Ida adalah murid-murid saya. Alhamdulillah, memang seperti itulah regenerasi. Bahkan saya sendiri menyampaikan kepada guru asatidah saya, bilang, asatidah, apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk anak-anak kita, karena anak-anak asatidah saya banyak. Kenapa? Saya tidak menginginkan anak-anak kita bawa map melamar kerja nantinya. Cukup kutap ini akan kita besarkan. Kenapa? Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah berikan saya awal Januari 2019 ada seorang muslimin yang mewakafkan tanahnya 1.400 meter persegi. Dan kami sedang proses membangun masjid. Itu Allah datangkan lagi orang yang gambar, arsitek yang free, wakaf ide. Coba. Allah datangkan. Saya bilang, saya selalu berdoa kepada Allah, saya inginkan Masjid Darussalam nantinya adalah multi, semuanya kegiatannya mulai dari habis subuh sampai malam Mbak Desa. Mulai kapan? Ada kajian dari orang tua sekitar dan lain sebagainya, dipakai untuk anak-anak kutap. Kemudian apa? Bisa bermanfaat bagi tetangga, terutama menikahkan putra-putri kita. Saya sampaikan tadi, anak saya umur 19 masuk 20. Kenapa? Saya nggak apa-apa, Bu Ida, pasal sekian harus tanda tangan, enggak apa-apa. Waktu itu anak saya baru punya penghasilan belum sampai 1 juta. Tapi saya bilang, Allah janji barang siapa menikah, yang penting terjaga kehormatannya. Anak saya nggak pernah pacaran. Allah, anak saya terbebas dari maksiat. Saya nggak malu sebagai orang tua. Alhamdulillah saya jaga. Karena ketika anak-anak kita udah balik, baik itu perempuan maupun laki, dia sudah punya ada hasrat. Jadi jangan sampai orang tua tuh ketika anak tuh pengen nikah, baik-baik mau dikasih makan apa anak kita. Anaknya orang mau kasih makan, kasih, kita sudah semua kasih sedekah dulu, ambil kita bina untuk cari pekerjaan ya. Daripada dia berzina. Apalagi sekarang ngeklik ini, mau cari pelajaran apa yang keluar beda, ya kan? Kalau nggak punya iman dia lihat. Dalam genggaman semua maksiat. Terus kita begitu sama anak kita. Na'udzubillah min dzalik ya. Mana zina itu besar. Gak akan pernah berkah rumahnya bagi orang berzina. Na'udzubillah min dzalik. Terus kemudian mengajarkan serta menghafalkannya. Apalagi kalau anak hafal Quran. Hantarkan anak-anak kita sampai hafal Quran.
karena dia bisa memberikan syafaat bukan hanya untuk dirinya tapi keluarganya. Saya sudah cerita ini, selesai kayaknya. Baik ayah bunda, ini kelewatan waktu jam berapa? Sudah ya, 10 ya. Baik, sekali lagi ini sharing ilmu. Kalau ayah bunda, abah umah melihat saya semangat, memang saya tidak pernah tidak bersemangat. Saya selalu sampaikan kepada asatidzah saya selalu sampaikan kepada terutama kepada ummahat ya, kepada ummahat. Saya selalu sampaikan bahwasanya kita berharap dari rahim kita dan lahir generasi-generasi Quran. Kita harus lahirkan itu generasi, karena sejarah berulang kembali. Kita harus jaga ya, tempatkan semua tugas kita pada tempatnya. Dan memang ayah adalah kepala rumah tangga, tapi kunci rumah tangga itu ada di kita. Karena Al-Quran pun sudah mencontohkan berapa banyak perempuan yang rusak, maka rumah tangganya akan rusak. Kalau suaminya yang rusak, pasti masih terselamatkan, karena dia pastinya nantinya akan diberikan jalan yang saya nggak tahu berpisah atau apa, tapi anak akan terbawa oleh ibunya. Tapi kalau ibunya yang rusak, jarang sekali. Kenapa Bu Ida bisa menyampaikan seperti itu? Bagaimana kisah Lut ya, kisah Nabi Lut, Nabi Nuh, 2 istri yang rusak, maka anaknya pun rusak. Berbeda dengan kisah Asiyah binti Muzahim, suaminya laki-laki nomor 1 terbejat di muka bumi ini, Fir'aun. Tapi bagaimana bisa menghantarkan Musa? Itu yang harus jadi jaminan. Maka para ayah, jangan jadi ayah tak berkualitas, harus jadi qawamah. Karena kesolehan anak-anak kita adalah di ayah. Itu ada di Al-Kahfi ayat 82. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kurang lebihnya kalau ada kebenaran pastinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan pastinya dengan keterbatasan ilmu saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.